Kaca Kaca 45. 45. Kami selagi Duta Perpustakaan SMA 45. Saya Indi Wasatia Akarin Dengan Deliana Putri Hanifa. Dan hari ini kita akan ngobrol nih tentang tips dan triks public speaking dengan Bu Dede. Halo semuanya, apa kabar nih? Aduh, baik. Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana? Baik? Alhamdulillah luar biasa. Sebenarnya ya, kita tuh pengen banget nih podcast sama Bu Dede, cuman emang karena halangan-halangan waktu, akhirnya nih bisa ketemu sama Bu Dede dan akhirnya bisa membahas soal public speaking. Pertama-tama kami mau nanya nih, apa sih yang bikin public speaking sangat penting buat semua orang? Oke, public speaking itu sangat penting banget nih buat kalian anak muda dan tentunya juga buat kalangan seluruhnya gitu ya. Kenapa sih public speaking itu penting? Pertama adalah pastinya melatih kepercayaan kita gitu ya. Kemudian yang kedua, pastinya kita akan menjalin banyak relasi dong gitu loh, seperti itu. Nah, kami juga mau nanya nih, apa boleh ya Bu, kalau waktu public speaking atau presentasi boleh baca nggak sih Bu? Kayak dikit-dikit gitu. Atau baca teks. harus bener-bener semuanya kita hafal nih? Ya, baik. Jadi dalam public speaking, ya untuk tahap awal, mungkin untuk latihan, bolehlah kita lihat sedikit, lihat apa namanya, ada membuka catatan-catatan gitu seperti itu. Kemudian pastinya kan itu berproses. Semakin durasi kita jam terbang kita baik, banyak, maka itu nanti akan meminimalisir sedikit atau terkurangi gitu loh, seperti itu. Oh, ngomongin soal jam terbang nih, kira-kira saat kita belum punya jam terbang, kira-kira kita tuh butuh waktu berapa lama sih buat latihan? Misal apakah harus seharian atau kira-kira ada tuntutan berapa jamnya untuk melatih dan menghafal isi dari public speaking yang ingin kita bacakan? Baik. Kalau durasi lama atau lamanya atau berapa jamnya tentu tidak ada batasan ya gitu untuk sebagai seorang pemula. Baiknya adalah kontinuitas ya setiap hari. Misalnya dengan kita berbicara di depan kaca gitu ya. Sehingga terlatih kita verbal kita, kemudian pernafasan kita karena itu modal penting dalam public speaking. Sehingga apa yang kita mau sampaikan, tujuan kita tercapai dan orang yang akan kita ajak bicara itu paham, mengerti maksud yang kita bicarakan, gitu seperti itu. Jadi kontinuitas, kemudian semakin lama nanti akan terlatih dan sehingga ekspor gitu. Nah, kami juga mau nanya nih, menurut Ibu ice breaking yang efektif banget sebelum presentasi atau public speaking itu apa ya Bu? Ice breaking, kalau kita lihat ice breaking berarti untuk apa sih tujuannya? Untuk merilekskan. Relax. Terus apa lagi? Biar latihannya gitu, ada Iya, pelatihannya. jadi kan kita dalam public speaking itu akan bersamai dengan audiens ya. Audiens itu bagaimana audiens itu tertarik dengan apa yang kita akan sampaikan, tentunya kita punya trik. Salah satunya adalah ice breaking gitu ya. Salah satunya bagaimana kita bisa mengajak audiens sehingga fokus terhadap apa yang mau kita sampaikan. Seperti misalnya dengan menggunakan musik gitu seperti itu. Kemudian dengan cara kita melakukan gerakan gitu ya, seperti itu. Atau dengan cara cek ombak nih, cek ombak. Gimana nih cek ombaknya? Kita yakinkan bahwa mereka hadir sepenuhnya gitu ya. Hadir sepenuhnya di dalam apa yang mau kita bicarakan gitu seperti itu. Dengan misalnya kita berhitung gitu, bermain kata, sambung nada, sambung lirik gitu seperti itu. Kan dari tadi kita ngebahas public speaking di mana yang menjadi sudut utama itu kan si pembaca atau sang orang yang akan menjadi public speaking. Nah, tapi terkadang hambatan-hambatan itu kan nggak terlepas dari diri kita doang, tapi juga terkadang ada dari audiensnya itu sendiri. Misal, saat kita menjelaskan, audiens itu nggak ada yang mau mendengar dan akhirnya membuat kita tuh kayak rendah diri dan nggak yakin dan akhirnya menjadi grogi setelahnya. Itu gimana kira-kira ngatasinnya? Jadi tips and trick bagaimana audiens itu berani ya, nggak takut gitu ya, gitu. Betul sekali. Jadi ada penelitian yang membuktikan bahwa salah satu yang membuat orang
tidak berani bicara itu karena memang pertama adalah ketakutan sehingga membuat kecemasan gitu. Nah, bagaimana kalau caranya kita untuk bisa berani? Pastinya modalnya apa dulu? Kalau menurut kamu? Percaya diri dan nggak terlalu menghiraukan hal di sekitar dan fokus pada diri kita sendiri. Oke, good ya. Jadi percaya diri ya. Berarti berani nggak harus mencoba? Harus berani. Iya, jadi kita berani untuk mencoba. Mau, itu dia. Modal utamanya adalah mau nggak kita keluar dari zona nyaman kita. Sehingga ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kita itu menjadi tertampilkan gitu dengan kita mencoba gitu. Itu pertama tuh modal utamanya. Ya, jadi kebingungan pasti, apalagi yang namanya sebagai seorang pemula gitu ya. Tetapi kalau kita tidak mau mencoba, nah kita tetap ada di zona itu gitu. Seperti itu. Apa sih yang kesalahan yang sering dilakukan pada orang-orang kalau lagi public speaking, Bu? Kesalahan mungkin karena bingung ya tadi ya, gitu. Kebingungan-kebingungan itu pertama, public speaking itu tentu dong harus ada yang namanya persiapan, ya kan? Kemudian yang kedua ada perencanaan, ya. Perencanaan itu penting banget. Jadi apa yang direncanakan itu harus tersusun dengan rapi, gitu, seperti itu. Kemudian ya harus ada action, gitu. Ada action, kemudian pastinya ada latihan-latihan, gitu, seperti itu. Nah, itu yang membuat sehingga kita menjadi percaya diri gitu. Kemudian kesalahan-kesalahan itu pastinya ya bisa kita perbaiki dengan cara ya kita terus mencoba, kita terus diedukasi, ikut seminar misalnya seperti itu, atau kita bisa melihat dari influencer-influencer yang sudah expert ya dalam bidang public speaking. Dan kami juga mau tahu nih, Ibu tuh dapat media atau alat bantu untuk cari topik-topik buat bikin presentasi atau public speaking tuh dari mana sih, Bu? Kayak cari taunya di mana? Iya. Jadi pada dasarnya semua kita ini adalah harus pembelajar gitu ya. Mulai dari belajar itu kan dari buayan sampai apa ya? Akhir hayat. Iya, dari sampai liang lahat gitu. Buayan itu kan dari gendongan kita sampai ketika kita meninggal pun kita masih belajar gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau ditanya Bu Didi dari mana? Ya, pastinya banyak lah. Pertama belajar dari kehidupan sekitar gitu, lingkungan sekitar. Kemudian sambil kita belajar dari kehidupan, kita juga mengikuti latihan-latihan seperti misalnya ada seminar online atau offline-nya, kita ikut webinar, kemudian kita bergabung dengan komunitas-komunitas yang terkait mengenai bagaimana kita berani bicara di depan umum, menghadapi audiens gitu, seperti itu. Nah, Ya. ngomongin soal webinar dan seminar, kira-kira SMA 45 ini punya nggak sih sebuah komunitas untuk public speaking? Keren banget tuh kayaknya idenya ya. Nah, ini bisa jadikan ajang gitu ya untuk kita mempunyai komunitas di SMA Negeri 45. Nah, volunteernya bisa dari kalian nih ya sebagai penggiat sebagai duta baca perpustakaan. Yuk, mari sama-sama Budi sangat support banget nih kalau memang nanti kita membuat sebuah komunitas bagaimana anak 45 ini tidak lagi takut bicara, tetapi bagaimana dia bisa mengekspresikan ya kan hobinya sehingga dari hobi itu menjadi punya karakter ya kan, dan karakter itu menjadi sebuah pembiasaan itu akan menjadi sebuah apa ya penghasilan, jadi cuan nanti gitu. Enak nggak punya hobi kemudian dibayar? Enak banget nggak? Enak banget sih. Iya, Wah, saya juga keren tuh, iya. Siapa yang nggak mau, Bu? Siapa yang nggak mau ya? Iya. Hari gini gitu loh Iya. ya kan, gitu. Oke. Nah, kami mau nanya lagi nih, Bu. Kita tuh tahu kalau public speaking kita tuh kayak efektif gitu dari mana sih, Bu? Kayak biar audiens tuh kayak rasa nyaman, tapi kayak juga materinya kayak nggak keluar dari kepala, jadi kayak stuck gitu. Oh iya benar, kadang kan ada yang terlalu asik sama ice breaking, jadi tujuan utamanya buat masukin membahas materi malah nggak tersampaikan gitu. Iya. Gimana akhirnya bisa seimbang antara kenyamanan dan kefokusannya? Iya,
Baik, itu keren banget tuh pertanyaannya. Jadi gimana sih pesan yang akan kita sampaikan itu nyampe gitu ya? Pertama kan kita tipsnya, biar tidak, eee, biar tidak ada apa, distract itu adalah dengan ice breaking. Nah, Mhm. jangan tapi tidak juga terlalu dengan ice breaking. Nah, makanya kalian, tipsnya yaitu adalah kita punya persiapan. Berapa, misalnya kita ada jeda waktunya berapa nih untuk ice breaking, kemudian untuk materi intinya berapa gitu, seperti itu. Nah, itu harus harus gitu ya, seperti itu. Kemudian gimana nih caranya agar audiens itu tertarik sama kita, maka harus ada jaga eye contact kita gitu ya. Eye contact bagaimana, ketika eye contact itu maka audiens terikat dengan kita gitu, seperti itu. Kemudian apalagi, pertama adalah pembuka tuh, opening ya. 3 menit pertama opening itu akan apa namanya, mengefektifkan jalannya kita ke depannya gitu ya. Sehingga ketika kita 3 menit di awal, ya, sukses 3 menit di awal, maka kita bisa sukses ke belakangnya. Kemudian yang kedua adalah konten atau materi yang kita ini. Maka kita harus meyakinkan dengan, 2W plus 1H, ya. Apa tuh 2W 1H? Pernah dengar nggak? Pernah dong, Apa Bu. tuh? What, Ya. where, when, why. Oh, itu 5W plus 1H. Oh Oh, iya, Ya, maaf. oke. Kita dalam public speaking itu ada 2W plus 1H. Yaitu ada what and why gitu ya. Apa sih misalnya ini, apa sih public speaking itu? Nah, gitu ya. Itu kontennya. Kemudian kenapa sih kita harus belajar public speaking? Itu mengingat emosi kita. Dan how? Bagaimana nih public speaking biar keren, biar anak-anak berani untuk bicara. Nah, itu adalah mengikat kedua, yaitu adalah emosi dan konten yang tadi gitu, seperti itu. Nah, itu yang harus kita gali. Kemudian yang kedua adalah apa, body kita ya gitu. Termasuk berarti gestur kita meyakinkan. Kalau gestur kita kayaknya nggak semangat, gimana audiens untuk yakin semangat gitu kan? Iya, maka body kita juga harus apa tadi? Harus fresh gitu. Kemudian pakaian tentu ya. Pakaian yang kita gunakan juga pastinya karena kita menjadi sentral, menjadi pusat perhatian orang, maka kita juga harus ya tadi rapi, ya kan, elegan, terlihat gitu ya. Pada dasarnya ketika kita berpakaian adalah kita menghargai diri kita sendiri kan? Iya. Sepakat gak tuh? Sepakat. Iya, betul. Dan yang ketiga adalah closing. Gimana tuh closingnya? Nah, agar teman-teman atau audiens terikat dengan kita itu audiensnya. Misalnya meyakinkan teman-teman untuk mengajak. Teman-teman tadi apa yang kita bahas hari ini misalnya? Oke, oh ini, ya, iya gitu. Jadi itu. Selain tadi ada vokal, verbal, intonasi, gestur tubuh gitu ya, seperti itu. Oh iya, ngomongin soal ice breaking lah. Pasti setiap audiens ini kan ice breakingnya berbeda-beda. Misalnya audiens anak-anak, audiens remaja, dan Mm-mm. audiens orang dewasa. Itu kan pasti ice breakingnya berbeda. Kira-kira saran ice breaking yang bagus untuk setiap audiens itu apa ya, Bu? Biasanya kalau misalnya kamu anak muda, biasanya yang lebih ini adalah yang viral-viral ya. Iya, Bu. Iya. Iya. Contohnya misalnya Bu Dede lagi apa, lagi membahas misalnya tentang, bagaimana memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya terkait mengenai, bagaimana anak muda bisa merumuskan solusi mengenai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap Indonesia gitu ya. Salah satu bentuk ancaman kan salah satunya adalah teroris ya, ya gitu. Kita boleh menggunakan canda-canda misalnya. Sekarang lagi viral apa ya, itu lagu-lagu yang apa tuh, Yang madu ke apa itu? apa, ketika aku kecil gitu, yang gitu-gitu ya? Heeh. Gitu. Nah, ternyata kalau misalnya menggunakan lirik kayaknya lebih kenal ya. Teror teror dor dor dor, Oh iya, teror betul. teror dor dor dor, gitu ya. Nah, jadi yang bisa kita mungkin, oh iya, jadi yang diingat gitu ya, oh salah satu bentuk ancaman itu adalah terorisme gitu, seperti itu. Ya, nah kita kaitkan gitu, kayak gitu. Itu tips, itu kecil gitu, sebagian kecilnya. Mhm. Kalau audiens orang dewasa gimana tuh, Bu? Kan kadang orang dewasa terutama yang lanjut usia pasti kan lebih sensitif gitu ya. Ya, makanya kita harus
tahu dulu part-part kita nanti kita menghadapi siapa gitu, bagian-bagian kita menghadapi siapa gitu, seperti itu. Sehingga itu tadi butuh persiapan. Makanya siapa yang akan kita ajak bicara gitu ya, konten apa yang harus kita yang mau diisi gitu, seperti itu. Nah, kalau ibu sendiri ini kan sudah termasuknya orang dewasa ya, Bu. Kira-kira bagi ibu sendiri tuh ice breaking apa sih yang enak bagi ibu? Maksudnya kalau ibu sebagai seorang pembicara, berarti ibu harus tetap harus tetap siapa yang akan menjadi audiens ibu. Nanti ibu akan menyesuaikan. Seperti kamu nanti, kamu akan menjadi narasumber atau hostnya gitu seperti ini. Audiensnya siapa, maka kamu juga harus menyesuaikan dengan itu. Kayak gitu. Nah, Ibu ada pesan nggak untuk anak-anak SMA Negeri 45 Jakarta nih tentang public speaking gitu? Baik, untuk anak-anak SMA Negeri 45 Jakarta, siswa-siswa SMA Negeri 45 Jakarta, yuk mari sama-sama kita coba ya, kita mulai nih dari sekarang tentang public speaking. Tentunya public speaking itu adalah sangat penting, melatih kepercayaan diri, kemudian melatih ide-ide kita, menambah relasi, ya. Kemudian yang selanjutnya public speaking itu tidak hanya cuman berbicara, ya, tetapi bagaimana kita melakukan pembicara itu adalah punya manfaat, punya maslahat. Berhasil itu adalah masalah waktu. Ya, boleh diulangi lagi. Berhasil itu adalah masalah waktu. Namun, berproses adalah setiap waktu. Itu pesan Ibu untuk SMA, untuk teman-teman SMA Negeri 45 Jakarta. Bagus banget itu Iya, Bu, pesan keren sih. banget. Emang bener ya, kadang-kadang tuh emang anak-anak SMA Negeri tuh takut banget buat mencoba, Ya. apalagi bersuara. Nah, makanya itu teman-teman. Kita jangan takut buat mencoba ataupun berbicara, karena menjadi berbeda itu bukanlah sebuah kekurangan, tapi sebuah kehebatan yang tidak tentu orang lain punya. Mungkin sampai situ saja ya podcast kita kali ini. Iya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Dadah.